Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du, para alim ulama, para ustadz yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Nasha'ihud Diniyah. Sebelumnya kita baca Fatihah, mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yattaqi at-tajiru, hendaklah takut orang pedagang itu Rabbahu, pada Tuhannya, fi kulli syai'in, pada segala sesuatu, wala siyama, terlebih-lebih fil mikyali, dalam masalah takaran, wal mizani, dan timbangan. Fa innal khotoro, maka sesungguhnya bahaya, fihima, dalam masalah takaran dan timbangan itu, azimun, besar. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wailun, neraka, wail, panasnya neraka, lil mutaffifina, bagi orang yang curang mengurangi timbangan. Alladzina idza talu, yaitu orang-orang apabila menerima takaran, ala nasi, atas manusia, yastaufun, minta dipenuhi. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar mereka, awazanuhum, atau menimbang pada mereka, yuhsirun, mengurangi, merugikan. Al-ayati, lanjutkan ayatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, litujari, bagi pedagang itu, innakum, sesungguhnya kalian, wulitum, diberi kuasa, amron, pada sesuatu urusan, halakat fihi, yang telah rusak, fihi, pada satu urusan itu, al-umamus sabiqatu, umat-umat yang terdahulu. Al-mikyalu, yaitu menghakimi takaran, wal mizanu, dan timbangan. Al-hadisa, teruskan hadisnya. Wala buddha, maka harus, lahu, bagi pedagang tadi, minal adli, berbuat adil. Wa huwa ayyakhudha, yaitu hendaknya dia mengambil, wa yu'ti, dan memberikan, ala haddin sawa, atas batasan yang sama. Wal yakhtaris, dan hendaklah menjaga, wa yahtatu, dan berhati-hati. Wa in arjaha qalilan idza a'ta, apabila melebihkan sedikit, apabila memberi, wa naqasa, dan mengurangi, qalilan, sedikit, idza akhadha, apabila mengambil, kana dzalika afdola,
adalah demikian, itu lebih afdol wa ahwata, dan lebih berhati-hati. Karena ba'dus salafi adalah sebagian ulama salaf, as-solihu yang baik-baik, yaf'alu dzalika, berbuat demikian itu. Wa yaqulu, dan dia berkata, la ashtaril waila, saya tidak membeli neraka wel, panasnya neraka, minallahi, dari Allah, bihabbatin, karena kelebihan satu biji. Yuridu, menghendaki salaf tadi, al-wail al-madhkura, wail yang dimaksudkan fi qoulihi ta'ala, yaitu dalam firman Allah, wailun lil mutaffifin, yaitu panasnya api neraka buat orang yang mengurangi timbangan. Wa aroda, dan dia menghendaki bil habbati huna, dengan kata habba di sini, al qadrul yasiru minal mali, ukuran yang sedikit dari harta. Judulnya diharamkan mengurangi timbangan. Jual beli yang benar dan barokah, tidak merugikan orang lain, tidak menyebabkan kedengkian, tidak menyebabkan permusuhan, yaitu yang jujur, yang adil. Maka diperingatkan di dalam kitab ini, hendaklah pedagang itu takut pada Allah, terutama masalah-masalah timbangan dan takaran. Karena yang dua masalah ini yang sering menjadikan orang itu jatuh dalam perbuatan dosa. Untuk mendapatkan untung, orang yang curang itu timbangannya dikurangi. Kalau 1 on itu 1 kilo dikurangi 1 on. Kalau 10 kilo berarti sudah dapat 1 kilo. Caranya timbangannya itu dicurangi gitu. Jadi kalau misalnya ditimbang langsung, timbangannya itu dicurangi. Ada cara untuk mencurangi timbangan itu. Kalau timbangan yang kayak gini zaman dulu itu ininya dikasih berat sedikit. Makanya dulu zaman saya masih kecil, 3 bulan sekali ada pemeriksaan dari kecamatan untuk memeriksa di pasar-pasar, terutama timbangan itu. Kalau timbangannya yang nggak benar, dibawa pergi, barulah diberikan peringatan oleh pemerintah. Zaman dulu ya. Sekarang udah nggak kayak gitu lagi, karena pemerintah ini ngurus dirinya sendiri aja udah bingung gitu. Masalah timbangan ini dari zaman dulu, zaman jahiliyah dulu sampai sekarang masih terjadi. Cuma untuk zaman sekarang ini, Cina-Cina kalau yang dulu mengurangi timbangan, sekarang dengan cara menggolkan, misalnya tender-tender itu menyuap pejabat gitu ya. Jadi dengan menyuap pejabat, disuap, itu menang dia. Berarti sama dengan mengurangi timbangan itu porsinya. Makanya orang Cina-Cina itu menangnya di situ, menyuap pejabat. Berapa saja dikasih. Jadi pejabat ini pun karena mau
mencalonkannya itu perlu duit banyak, maka perlu duit. Jadi sekarang ini sudah perlu, kalau di Medan udah rame-ramenya cari dana ke sana kemari, dan kemudian kapan bisa diambil gitu dari bos-bos cukong-cukong itu gitu. Iya. Karena kita masih ngaji, masih jauh, ya, masih banyak. Kalau yang masih ngaji, masih banyak yang zikir, masih jauh, ya. Jadi ada memang yang curang, ada juga yang sungguh-sungguh. Tidak mungkin nggak ada yang terpercaya itu. Makanya ulama yang betul-betul itu tidak mungkin habis, walaupun sedikit itu pasti ada, karena hadisnya menyatakan begitu. Makanya kita disuruh walayahtaris, berhati-hati gitu. Sebab semuanya sudah dalam lingkaran setan gitu. Mau jadi pejabat kalau nggak kaya nggak bisa. Bahkan yang parah lagi, mau jadi nazir pun yang nggak kaya nggak bisa gitu. Itu ada di masjid kayak begitu. Garu 4 ya. Ya, rumah saya berpagar, ada mobilnya, apalagi penjaganya pun banyak, ya, iya, bisa lah itu berarti, kira-kira begitu ya. Iya, iya. Makanya jangan melarat ya. Siapa yang mau melarat, kata yang melarat. Memang belum beruntung katanya, kata yang melarat gitu ya. Makanya yang melarat itu ngikuti tasawuf saja ya. Tasawuf itu berusaha tidak pala suka sama harta gitu. Yang kebetulan melarat ya. Tapi kalau yang kebetulan yang beruntung banyak hartanya, ya mengikuti tasawuf yang mengatakan bahwa ada keuntungannya orang itu mempunyai harta untuk menyumbang dana-dana yang diperlukan oleh umat Islam. Kalau tidak ada yang nyumbang dana di masjid itu, kan masjidnya tidak menjadi makmur gitu. Kalau melarat semua gitu, makan aja susah, apalagi COVID ini kan. COVID ini perceraian pun meningkat gitu kan, gara-gara COVID ini. Iya ya, dengarkan ini clear ya. Karena masalah dipicu masalah ekonomi. Ya, terutama yang enggak, memang udah kata mama yang makan itu cinta katanya kan, ya, tidak disiapkan kali di dalam berumah tangga, tapi yang penting asal mau saja gitu ya. Perceraian meningkat gara-gara COVID ini, ya, luar biasa.
Bukan hanya guru saja yang menjoret, tapi yang lain-lain perceraian itu meningkat. Ya mudah-mudahan bukan dari guru ya. Alamat apa? Alamat kajian. Zikirkan aja ya. Zikirkan aja supaya gajian gitu. Enggak gajian dari situ kan gajian dari yang lain gitu. Gitu. Ya Allah memberi. Karena keran-keran Allah itu banyak. Hanya saja kita berusaha dohir batin gitu. Jadi kalau kita pesimis, makin kita kalau ada misalnya lomba mau cepat mati, kita daftar itu. Karena udah pesimis hidup di dunia ini. Ya. Daripada hidup kayak gini-gini aja katanya kan. Ya udahlah bagus. Mati dapat uang 50 mamaku katanya kan. Ngasih mama uang 50 katanya kan. Masuk mana Covid itu biar saya makan katanya kan. Gitu. Nah, jadi pokok kembali masalah tadi ya. Satu-satunya yang disebutkan dalam Al-Quran itu halal itu jualan. Tapi jualan tidak boleh mengurangi timbangan. Gitu. Ini zaman dulu yang paling kayak begini ini Cina-Cina. Tapi kemudian sekarang dia pakai cara lain, yaitu menyuap pejabat. Pokoknya pejabat itu udah di center, kalau Cina itu didatangi. Bukan itu saja, yang pakai baju loreng-loreng itu, apa itu yang bawa proposal itu, ya, iya, hanya gitu kan, datang Pancasila katanya kan, apa itu Pancasila minta sumbangan katanya kan, ya, kalau Pancasila datang minta tumbangan katanya kan gitu. Itu apanya orang Cina ya. Itu pas saya di situ beli-beli itu hanya datang Pancasila katanya kan. Ya, minta sumbangan katanya kan. Jadi mengurangi timbangan itu menyebabkan merugikan orang lain dan menyebabkan kedengkian, menyebabkan marah, dan menyebabkan tidak baik di dalam hubungan antara orang dan yang menjual itu. Karena merasa sudah ditipu gitu. Di sisi lain, lama-lama kalau sudah diketahui, penjualnya itu sudah makin tak laku gitu. Karena curang gitu. Jadi karena itu langsung dinas dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin, terutama yang jualan-jualan ini, supaya muktaman, dipercaya ya. Sebab rusaknya umat-umat dulu ketika disuruh untuk menjadi hakim mengurus masalah takaran dan timbangan, itu sebab masalah itulah menjadi rusak gitu. Jadi makanya orang sufi itu nggak mau jual beli, jualan nggak mau, ya, beli barang-barang itu yang nggak pala mau kecuali yang diperlukan gitu. Dia tak perlu harta, tapi itu juga tidak bagus dari satu sisi, karena perlu semuanya harta. Perlu sedekah, apalagi kalau di Medan ini
misalnya dibilang calon menantunya sufi, nggak punya uang antaran gitu kan. Dia nggak suka harta katanya kan. Di mana calon mertua yang mau menerima kayak begitu? Semua ya pada umumnya sufi, tapi ini masalah lain gitu. Jadi ada keuntungannya dari satu sisi, ada kekurangannya dari satu sisi. Makanya Nabi itu ya kaya, ya melarat. Ya. Nabi itu miskin, pernah mau sarapan saja minta tanya sama anaknya tuh, istrinya nggak ada, ya udahlah saya puasa katanya. Tapi di satu sisi Nabi itu kaya sampai kurban itu 63 unta itu. Kemudian waktu menikah dengan Khadijah itu antaranya berapa unta begitu. Walaupun pada saat itu Nabi boleh dikatakan masih muda gitu. Artinya menunjukkan bahwa itu kaya gitu. Jadi itu diantaranya amanah buat orang yang jualan dan orang yang berkecimpung dalam berbisnis. Kita lanjutkan. Wa minal fadhaili fi haqqil muttajiri. Di antara keutamaan pada hak orang yang berdagang, iqalatun nadimi, yaitu membatalkan jualannya pada orang yang menyesal dalam pembeliannya. Wa taysuru 'alal mu'siri, dan memudahkan atas orang yang susah. Misalnya ada orang susah gitu, agak sulit dia, nah itu dimudahkan, udah sama kakak sekian aja gitu. Malah ada yang dikasihkan, ya. Misalnya Iskandar mau fotokopi balik misalnya kan, karena diperlukan uang 100 limpul untuk fotokopi misalnya skripsi gitu ya. Enggak jadi bang katanya kan. Kenapa? Kurang duitnya. Kurangnya berapa? Kurangnya 100 katanya kan. Ya udah nggak apa-apa, saya fotokopi aja katanya kan. Jadi kurangnya nggak apa-apa itu udah gitu. Nah, itu dimudahkan. Ya. Asal syaratnya jangan nipu. Kurangnya 100 tapi dompetnya merah-merah masih banyak. Gitu ya. Jadi itu memudahkan orang yang susah. Jangan tambah orang yang susah disuruh pergi potonganmu misalnya. Mau beli HP katanya. Kamu aja masih mahal HP ini daripada kamu katanya. Ya. Kamu ini yang laku cuma ginjalmu katanya kan. Ya. Ya. Ginjalmu itu laku, yang lain nggak ada yang laku katanya. Ya. Mana yang kamu mau cari HP itu katanya. Inilah katanya. Ini 700 limpul katanya. Second katanya kan. Ya. Saya mau yang bagus bang. Yang ini udah bagus katanya kan gitu. Ditengok, ini 5 juta ini katanya kan. Ya udah nggak apa-apa bang, 5 juta nggak. Ya, ada uangmu katanya. Ada bang katanya kan. Ditunjukkan uangnya, rupanya merah-merah itu banyak sekali. Terkejut dia. Nih potongan kayak gini kok banyak duitnya katanya kan gitu ya. Ngambil duitnya itu di tas kresek kayak orang inang-inang jualan gitu. Kita taruh gini aja, megang gitu, ditenteng gitu. Itu duit. Nah,
Orang kaya itu yang pinter itu biasanya kayak gitu, bukan dompetnya aja yang besar atau tasnya yang mengkilap, di dalamnya 2.000, 10.000, bukan gitu. Saya pernah menjumpai orang kaya kayak gitu, anak wali murid pesantren, orang dari Sibolga. Duitnya itu dibungkus tas kresek itu aja. Jadi orang nggak menyangka kalau itu duit. Makanya nggak boleh sepele ya. Potongannya kayak Hasan Hidayat itu, tas kresek dibawa bukan sabun itu ya. Dia duit gitu ya, tapi mau distorkan. Ya kalau orang jualan itu kan ada store-nya gitu. Gitu. Wa tajawuzi anil musiri, dan memaafkan pada orang yang kaya ketika membayar gitu. Jadi orang yang membayar itu kaya, belum mau membayar, ya udahlah katanya kan. Nah, itu orang yang mempunyai keutamaan. Bukan dimaki-maki seperti kalau polisi nangkap kereta gitu. Mana SIM? Mana STNK? Ini kereta siapa? Kereta saya, Pak. SIM belum bisa beli, Pak. Kereta bisa beli, SIM nggak bisa beli, katanya kan gitu dia. Semana kamu ini, katanya kan gitu. Jadi macam mana, Pak? Tilang, katanya kan. Ya udahlah. Ku tilang, katanya kan. Perkututlah, Pak, katanya. Ya. Tadi siang saya banyak polisi di arah ke Bajak Bengkok sana, kanan kiri polisi. Istri saya udah sibuk, masker katanya kan, udah paskur, aku udah maskur. Kanan kiri udah polisi semua, tangkep orang, masker katanya, maskur udah, udah tenang aja lagi. Udah lewat aja, bandel kali itu loh tadi suruh pakai, kan udah nggak apa-apa, udah nggak nengok saya itu katanya kan, udah ditengoki aja terus udah gitu aja. Mungkin ini orang susah ini, mungkin kalau ditangkap pun nggak punya duit ini kira-kira. Jadi kalau batangannya kayak Cina gitu, ditangkap kayak si ya lele Cina oleng ini. Begitu ditengok ya hanya katanya. Wa ikradul mustakridi, dan menghutangi orang yang berhutang. Ada orang yang mau berhutang udah 3 kali, ya bang tunggu sebentar gitu. Kita duitnya banyak ya, misalnya jangan nggak ada duitnya menghutangi. Udah bang tunggu sebentar gitu kan, udah siap berarti kasih lagi gitu ya. Ini keutamaan yang luar biasa. Wa qada'i hajatil muhtaji, dan memenuhi kebutuhannya, hajatnya orang yang butuh, yang memerlukan. Ada perlu misalnya minta sumbangan untuk pengajian, ya siap Ustadz nanti kirimkan rekening katanya kan. Ada yang minta nomor rekening tapi gak dikirim-kirim. Perasaan hebat gitu ya. Nomor rekeningnya kirimkan Ustadz gitu. Kirimkan nomor rekening, sampai sekarang enggak juga. Tapi yang banyak dikirim ya. Qala alaihi salatu wassalam, man aqala nadiman, siapa yang membatalkan jualannya
pada orang yang menyesal bai'atahu pada jualannya, aqala maka membebaskan, membatalkan Allah Ta'ala asrotahu kesalahannya yaumal kiamati di hari kiamat. Jadi ada orang yang mau beli nggak jadi gitu, nggak jadi bang katanya kan, belum cocok gitu, ya udah nggak apa-apa, cari yang lain katanya. Saya cari di toko yang lain, ya udah nggak apa-apa cari yang lain, nanti kalau harganya cocok balik aja kemari gitu ya, bukan dibentak-bentak. Biasanya kayak gitu di pajak ikan itu ya. Kalau apa balik lagi kemari ya kak katanya kan. Baru tadi aja lah masih, setelah ditimbang-timbang balik lagi. Kayak begitu Kak Mastur ya. Nanti balik lagi ya kak gitu. Orang jualan itu murah senyum ya. Makanya kalau istrinya jualan senyum sama orang jangan dicurigai ya. Ya. Memang orang jualan, bukan merengut aja kayak jeruk purut gitu. Wa fil hadis sahihi, di dalam hadis sahih, innallaha utiya bi abdin, didatangi seorang hamba di hari kiamat nanti, lam ya'mal khairan qattu, yang tidak berbuat kebaikan sama sekali. Ini orang-orang yang sebelum dulu, yang sebelum Islam itu. Ghairu annahu kana yudayinun nasa, hanya saja dia meminjami manusia atau meminjami manusia, memberi pinjaman manusia. Dia suka kalau datang orang mau pinjam dikasih. Wa kana ya'muru ghilmanahu, adalah dia memerintahkan pembantunya bitaisiri, dengan memudahkan, alal mu'siri, pada orang yang susah, wa tajawuzi, dan memaafkan, anil musiri, pada orang yang kaya yang belum membayar. Wa yaqulu, dan berkata orang itu, la'alallahu yatajawazu anna, semoga Allah mengampuni kami gitu. Faqala Allahu lahu, maka berfirman Allah padanya, nahnu aula bidzalik, aku lebih utama daripada itu, minka, daripadamu. Fatajawaza anhu, maka mengampuni Allah darinya gitu. Makanya ada orang yang tidak beramal sama sekali. Ini disebutkan dalam hadis ini. Ini hadis sahih Muslim. Ada seorang laki-laki nanti di hari kiamat datang kepada Allah Ta'ala, kemudian dihisab, dia tidak punya amal sama sekali, tidak punya amal baik. Tapi dia suka meminjami orang, dia suka mempermudah urusan orang, dia itu memudahkan orang-orang yang susah dan memaafkan orang-orang yang kaya dan belum membayar. Dia bilang, barangkali Allah mengampuni saya katanya. Lalu Allah berfirman, saya lebih tinggi daripada kamu ampunanmu, keluasanmu lebih luas saya gitu. Saya lebih utama memaafkan darimu gitu. Fatajawaza anhu, maka memaafkan darinya. Makanya ada orang yang ketika ditanya sama saya, apakah dia itu bisa masuk surga? Bisa jadi masuk surga dengan amalannya, tapi tak pernah sholat Ustaz, walaupun tak pernah sholat. Gitu. Itu contohnya di sini. Ini Ustadz Munib ya. Jadi jangan langsung yang nggak sholat di masjid nggak usah sholatkan katanya gitu. Itu paham lain itu ya. Yang nggak jamaah di masjid nggak usah disolatkan kalau meninggal katanya. Gitu nggak sholatkan, tanggung jawab semua dosa. Makanya kalau kamu jadi orang kaya, kalau ada orang minjem,
kamu bisa pinjemi. Barangkali amalmu nggak ada yang diterima, itu menyebabkan kamu diampuni masuk surga. Orang susah jadi orang susah itu. Susah jadi orang susah. Ya. Mau beli-beli nggak bisa. Orang udah mobilnya cantik, kita masih nge-Grab aja. Naik Grab gitu ya. Orang naik kereta cantik-cantik, gemuk-gemuk, kereta kita kurus, ya. Itu pun kalau hujan gini, apalagi banjir kayak tadi itu di banjir itu di jalan-jalan ya. Saya dari Glugur sampai Patumbak kena hujan itu, tapi masih berwujud seperti ini saya ya. Artinya diberikan kekuatan Allah Ta'ala. Kalau menurut aslinya udah nggak bisa apa-apa gitu. Ini nggak aslinya ini, ya. Ya. Karena hampir 1 jam kena hujan saya. Jadi diberikan orang yang nggak punya amal itu balasan surga gitu ya. Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, saya berhak untuk mengampuni dia itu, katanya gitu ya. Makanya hadis ini menerangkan bahwa mempermudah orang itu adalah merupakan satu hal yang besar yang menyebabkan kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan masuk surga. Apalagi cuma utang roti itu aja ya. Utang roti banget itu yang di dalam itu. Ya, tapi udah nggak bisa dimakan, nggak boleh lah kayak gitu ya. Janganlah kayak gitu ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Nabi, saya kepingin menemani kamu di surga. Sudah tahulah saya ini kelas saya. Kalaupun saya masuk surga itu pun kelas ekonomi paling bawah katanya kan. Kalau Nabi kan kelas atas. Udah nggak jumpa lagi lah saya ini gitu kan. Gitu. Makanya saya kepingin lah menemani Nabi di surga gitu, sedekat sama Nabi katanya. Karena kalau melihat amalan saya ini, entah bisa masuk surga entah enggak saya ini. Kalaupun bisa, kelas ekonomi baku tempel saya ini kira-kira gitu kalau naik mobil gitu. Kata Nabi, bantu saya bikasrotis sujud. A'inni bikasrotis sujud. Bantulah saya dengan banyak sujud gitu. Jadi suruh bantu-bantu Nabi memperbanyak sholat gitu. Berarti hadis itulah yang dipakai. Nah, jadi ada letaknya hadis itu di mana gitu ya. Makanya surga itu kan pakai kelas-kelas. Kelasnya ulama, kamu nggak jumpa ya. Kelasnya wali ya. Nonton bioskop aja tengok kelasnya. Yang di atas itu berarti yang VIP ya, yang tinggi. Kalau dulu saya masih bodoh-bodoh suka di depan, murah. Zaman dulu ya. Masih tahun 83. Pakai jubah saya nonton bioskop. Karena di pesantren itu wajib pakai jubah. Keluar pun pakai jubah. Begitu mau keluar singgah ke musola, jubah saya masukkan dalam sarung. Jadi nampaklah baju putih saja. Karena mau nonton. Biskupnya Rumah Irama. Perjuangan dan doa. Ya. Ya, pakai jubah itu. Jadi
di Pasuruan, Jawa Timur gitu. Jauh dari rumah. Kalau di rumah saya paling nengok misbar, gerimis bubar itu. Ya, gitu. Ini karena udah kelas sama kawan-kawan ini yang berduit, ya nengok biskop ya tingkat agak lumayan gitu. Ya. Misbar itu dibilang nggak pernah aku nonton kayak gitu gitulah gitu ya. Padahal itu aja karena gratis, kelas apa namanya free gitu ya, keras nggak apa. Jadi surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Makanya kalau yang ikut Nabi itulah tadi. Ada juga nanti yang aku mau ikut ulama katanya kan. Ada juga santri yang bandel. Jangan khusuk-khusuk kali, nanti kamu surgamu dekat guru. Nggak enak segen katanya kan. Gitu ya. Dekat syekh katanya kan, nggak enak katanya kan. Bagus agak bawah aja katanya. Makanya saya nggak khusuk-khusuk kali katanya kan. Ya, akalmu aja katanya. Ya. Dibilang sama yang khusuk, yang pandai, ya, dibilang Gus, ampun khusuk Gus katanya. Mangke surgane kali syekh katanya. Kurang enak segen katanya. Seperti kita kalau duduk sama guru, nanti di surga kan istri kita banyak katanya kan. Dekat guru kan malu katanya kan. Akalmu aja katanya. Masuk surga yang kamu pikirkan istri katanya kan. Kata Gusnya ini katanya kan. Jadi nanti kalau ada orang kamu masuk surga, seandainya kamu masuk, mungkin kelompok-kelompok yang bawah lah katanya kan. Yang satu lagi nggak enak Gus katanya kan. Kalau mau makan ada guru segen katanya kan itu. Oh kelasmu cari surga mau makan katanya kan. Itu ada santri yang pintar, ada santri yang memang bandel, yaitu ya kerjanya ngerjai orang. Gitu. Nggak boleh khusuk-khusuk katanya. Nanti kalau masuk surga dekat sama guru setingkat katanya kan, segen kita katanya. Kita kan di sini kalau makan sama guru kan payah katanya kan, nggak mau nengok kita kan, gitu. Di sana kan makan apa saja bisa. Kalau ada guru kan nggak nikmat lah surga itu katanya. Akalmu katanya. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu qardin shadaqatun. Setiap pinjaman itu dapat pahala sedekah. Setiap orang yang meminjami selain dapat pahala meminjami, dapat pahala sedekah. Wa qala alaihi salatu wasallam raaitu lailatan. Saya melihat satu malam usriyabi, diisrakan saya ala babil jannah, melihat di pintu surga as-shadaqatu bi asri amsalihha. Sedekah itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Wal qardu, dan meminjami itu bi tsamaniyata asyara, dengan dilipat gandakan menjadi 18 katanya. Al hadis, lanjutkan hadis gitu. Ini menunjukkan bahwa orang yang suka meminjami itu pahalanya banyak. Selain pahalanya meminjami, pahalanya sedekah. Walaupun belum disedekahkan gitu. Apalagi sudah dipinjami, disedekahi. Ini yang saya pinjami, ini yang untuk kamu saya kasih gitu. Barulah senang kali dia ya. Pengulung itu dapat uang dari si Baim 2 juta ya. Tahu si Baim? Itu ya. Senangnya bukan main dia, pengulung itu 2 juta dapat ya. Terus pulang dibawa barangnya itu
Berarti seperti itulah contohnya saking senangnya itu. Belum pernah membawa uang 2 juta yang langsung seperti itu. Nah, itu diantaranya. Kamu dapat 3 juta aja udah gak pernah di tangan, entah kemana-mana gitu ya. Iya. Jadi itu kelebihannya orang yang suka meminjami ya. Tapi jangan diartikan seperti Syekh Munib tadi. Kita kalau yang banyak duit nggak usah sholat nggak apa-apa katanya. Jangan begitu ya. Minjemi aja katanya kan. Itu nanti bisa masuk surga katanya ya. Bukan begitu ya. Lanjutannya jual beli yang haram. Wal yakhdar, dan hendaklah berhati-hati kullal khadari, dengan segala kehati-hatian. Minal bai'i ala bai'i akhihi, dari menjual atas jualan saudaranya. Jadi jual sama saudaranya dijualkan lagi, dijual lagi. Wasyira'i ala syira'i akhihi, membeli atas yang dibeli saudaranya. Mithalu dzalika, contohnya demikian itu ayyaqula lil baihi, berkata seseorang pada penjual, awil mustari atau pembeli, fi zamanil khiyar, pada waktu bisa memilih, tawar menawar, ana abiuka, saya menjual kamu, ghairu hadza, selain barang ini, pada selain barang ini, atau pada barang yang lain, biar khosominhu, dengan yang lebih murah dari ini. Udah dijual, udah ditawar-tawar, dipegang, bukan ini yang saya jual, yang lain. Kata ini cuma contoh saja. Gitu. Rupanya diberikan yang lain, lain dia kualitasnya. Awishtaro minka hadza, atau saya membeli darimu ini biaktsaro, dengan lebih mahal min mastarahu, dari apa yang ia membelinya. Wa dzalika muharramun manhiyun anhu, demikian itu diharamkan, dilarang. Jadi yang jual beli yang haram itu diantaranya barangnya orang lain yang dijual itu dia jualkan tanpa ada mewakilkan. Kalau ada mewakilkan nggak apa-apa gitu ya. Kemudian membeli juga begitu, udah dibeli orang lain, dia dibeli lagi gitu. Atau contohnya cantik, yang diberikan yang lebih jelek gitu. Itu nggak boleh. Wa kadzalika, demikian pula an-najsu. An-najsu artinya membuat tukang fitnah. Kalau bahasa Jawanya namanya banjet. Banjet, nanti dikasih tahu banjet. Asal artinya an-najsu itu menutupi tujuannya. An-najsu itu artinya al-istitaru fi qasdihi gitu. Wa wa yazida fi thamanis silati, yaitu dia menambah harga barang min ghairi rohbatin fiha, tanpa ada keinginan pada harga barang itu. Artinya tidak ingin beli, dia hurro, supaya menipu ghairahu, lainnya, minal muslimina, dari orang muslim. Artinya begini, ada sedang tawar menawar. Di situ ada orang yang memang udah disiapkan oleh penjual. Dia tiba-tiba datang nengok-nengok barang. Berapa ini harganya? Kata orang itu, ditunjukkan yang lebih tinggi. Oh, saya memang sedang perlu ini. Ini barang bagus memang, cuma di tempat lain belum dapatkan. Udahlah sama saya aja ini, katanya kan. Ya. Tapi ini tujuannya supaya orang ini mau beli yang lebih mahal, yang mau beli itu. Biar sama saya aja kan, dari tadi saya yang mau beli. Oh, dari tadi abang yang mau beli, iya.
Ya udahlah kalau kayak gitu nanti saya cari tempat lain aja katanya kan gitu. Yang harganya misalnya 60 jadi 80. Tidak ada tujuan untuk membeli itu, untuk menipu saja. Nah nanti oleh pembelinya, oleh penjualnya dikasih bagian misalnya goceng 5.000 gitu. Cuma modal kayak gitu, membuat fitnah seperti itu. Siapkanlah yang pandai cakap, kayak misalnya si Pahutar ini datang gitu kayak orang baru datang, berapa ini Pak katanya kayak gitu ya. Ini harganya saya jual 70, tapi kalau di tempat lain saya jual 80. Iya memang ini biasanya 80 saya beli kata. Ini saya sedang perlu. 80 pun jadilah Pak sama saya kata. Loh, dari tadi saya mau beli katanya kan gitu. Akhirnya yang mau beli itu menaikkan. Ya udahlah 80 sama saya gitu. Nah, orang yang bilang 80 itu enggak ada tujuan untuk mau membeli, itu disebut namanya an-najasu. Itu haram. Ya. Haram walaupun laku tetapi haram, tidak mendapatkan barokah gitu ya. Bagaimana jual belinya? Jual belinya sah karena itu di luar daripada masalah-masalah rukun dan syarat. Jadi beda. Ada jual beli yang haram dan tidak sah. Ada yang tidak sah haram. Yang tidak sah misalnya dan haram misalnya ya jual beli tanpa akad itu. Tidak ada membilang saya jual saya beli. Selain bab mu'atoh yang terangkan yang lalu ya. Atau jual beli barangnya belum ditunjukkan. Sebab jual beli itu harus barangnya nyata. Kalau mengenai masalah kaitannya dengan rukun, sedangkan rukunnya itu kurang, maka tidak bisa memindahkan kepemilikan. Maka itu menyebabkan jual belinya tak sah dan haram. Paham? Tapi kalau di luar daripada masalah rukun, jual belinya sah tapi haram. Seperti misalnya jual beli di hari Jumat. Ya. Bagi laki-laki yang wajib sholat Jumat, sudah azan yang kedua, dia masih jualan roti misalnya ya. Roti katanya kan. Roti katanya kan. Misalnya ya. Ataupun masih jualan 3.000 katanya kan. 10.000 katanya kan misalnya ya. Azan sudah azan kedua, syarat dan rukunnya memenuhi sah tapi haram kecuali yang perempuan. Kalau yang perempuan 3.000 gitu misalnya ya, nggak apa-apa karena tidak wajib sholat Jumat. Paham masalahnya? Itu masalah fikih ya. Ingat-ingat bedanya seperti itu. Makanya ada dalam usulul fikih, an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil uqud. Larangan itu menunjukkan rusaknya yang dilarang dalam akad. Artinya dalam akad maksudnya kaitannya dengan kurang syarat rukunnya jual beli, maka rusak jual belinya itu tadi. Tapi apabila masalah yang kurang itu kembali kepada di luar daripada rukun, maka jual belinya sah tapi haram gitu. Paham ya? Sedikit lagi. Ini masalah haram menimbun makanan pokok. Wal yahdar aidon, dan hati-hatilah juga min ihtikarit to'ami, dari menimbun makanan pokok. Fa innahu muharramun syadidut tahrimi, sesungguhnya ia diharamkan dengan sangat haram.
Waqad waradat dan telah ada fihi padanya akhbarun hadis-hadis fiha pada hadis-hadis itu tasdidatun. Ada hal-hal yang memberatkan, hailatun yang menakutkan. Mislu qoulihi ta'ala, seperti mislu qoulihi alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ihtakara takaman, man ihtakara, siapa yang menimbun to'aman makanan pokok, arba'ina lailatan, 40 hari, waqad bari'a, maka selah bebas minallahi, dari tanggungan Allah. Wa bari'allahu minhu, dan bebas Allah darinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-jalibu, orang yang menimbun hasil buminya sendiri, marzukun, adalah diberikan rizki. Wal muhtakiru, dan orang yang menimbun dari hasil pembelian adalah mal'unun, dilaknat. Itu artinya dalam hadis itu ya. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, la yahtakiru, tidak menimbun illa khati'un, kecuali orang yang berdosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara ta'aman, siapa yang menimbun makanan arba'ina yauman, 40 hari, thumma tasaddaqa bihi, kemudian bersedekah dengannya, lam yakun lahu, maka tidak ada baginya kafaratun, bisa penebus dosa, menjadi penebus dosa. Wa fil hadisi, dan dalam hadis, innal hakirina, sungguhnya orang-orang yang nimbun, wa qatalan nufusi, dan yang membunuh jiwa, membunuh orang-orang, yusaruna, nanti digiring, akan digiring di hari mahsyar, yaumal qiyamati ma'an, di hari kiamat sama-sama. Artinya kelas nerakanya itu sama, nerakanya yang membunuh sama nerakanya orang yang menimbun itu. Wa maknal ihtikari, adapun artinya ihtikar. Makanya kamu kalau punya anak jangan kamu bilang namanya siapa, ihtikar, kata kan, menimbun artinya ya. Ayyastaria, yaitu membeli al-insanu, seseorang, atau ama, makanan pokok, fi awqatil ghulaim, membelinya pada waktu mahal, wasiddati hajatin nasi, dan sangat butuhnya manusia, ilal at'imati, pada makanan pokok. Dikasih apa penjelasan ya, nanti kalau membaca salah-salah jangan nisbatkan sama saya, jangan sandarkan sama saya. Nah, itu Pak Kiai membacanya kayak gini, rupanya kamu salah semua ya. Tsumma yukhbi'u, kemudian menyimpan, wa yahbusuhu, dan menahannya, liyabi'ahu, agar bisa menjualnya, bi'aghla, dengan harga yang lebih mahal. Fa in akhadahu, maka jika mengambilnya, fi waqtir rukhsi, pada waktu murah, ala niyati ayyuddakhirahu, dengan niat menyimpannya, lil ghulai, karena mahal, untuk waktu mahal nanti, okana min ghulatihi, ataupun dari adanya itu, zaidan, melebihi, ala hajatihi, atas kebutuhannya, fadakharahu, maka menyimpannya, ala tilkan niyati, atas niatnya, lam yakhlu fi dzalika, maka tidak sunyi demikian itu, min karohatin syadidatin, dari makruh yang sangat, wasara fi khatarin azimin, dan menjadi dalam bahaya yang besar, fi mahabbatihi, dalam menyenanginya, wa rahbatihi, dan menyukainya, fi ghulail as'ari, pada mahalnya harga, walau salima, walaupun seandainya dia selamat, min iddikhari ta'ami, dari kasus menyimpan, menimbun makanan, lama salima, maka tidak akan selamat, min mahabbatil ghala, dari senang membuat mahal, alladzi fihi, yang ada padanya, a'dhamul masaqqati, memberatkan yang sangat besar, alal muslimina, atas umat Islam. Waqad kana salafus sholihu, dan telah ada orang-orang ulama dulu, salafus sholih,
yakrahunal bai'a wasyira'a, dia tidak senang jual beli fil at'imati dalam makanan pokok. Lima fi dzalika, karena demikian itu minat ta'arrudi, ada menyangkut lidaruratul insani, kepada kebutuhan pokok manusia, kebutuhan primer manusia. Bihaitsu yakrahu, sekiranya dia benci atau tidak suka as-sa'ata, kecukupan makanan, warroha, dan murah harga, wa yuhibbu, dan dia senang al-qahqa, kekurangan, wal ghala, dan mahal. Titik. Menimbun adalah yang diharamkan dengan sangat. Yang dimaksudkan menimbun ini kriterianya, dalam penjelasan Syekh Habib Abdullah Al-Haddad, seseorang membeli makanan pokok pada waktu mahal, karena sudah tahu ini akan lebih mahal lagi, dan pada saat butuhnya masyarakat pada makanan pokok itu, kemudian dia menyimpan, menahan supaya bisa dijual kemudian hari di harga yang lebih mahal. Apabila dia mengambil di waktu murah dengan niat menyimpan juga supaya mahal, atau melebihi dari kebutuhannya menyimpan juga, maka itu makruh. Nah, jadi yang dimaksudkan mempersulit manusia itu adalah diantaranya ini menimbun itu. Maka catatan khusus kriteria penimbunan yang diharamkan, yang pertama, dilakukan pada bahan makanan pokok hasil pembelian. Ya, menimbunnya itu makanan pokok hasil dari pembelian. Kedua, dilakukan sangat butuhnya masyarakat pada barang tersebut saat mendesak, sangat dibutuhkan, ya, sangat mendesak. Yang ketiganya, menimbulkan dampak buruk pada orang banyak. Jadi kalau menimbun yang masalah barangnya sendiri, maksudnya panen padi zaman dulu, orang itu petani punya lumbung. Kalau di kampung petani punya lumbung, tempat sendiri, karena panennya dari tempatnya sendiri, dari sawahnya sendiri, nggak apa-apa, karena bukan dari beli. Gitu. Paham? Ya. Panen bawang mau dijual pada saat itu, nah, murah, udah nanti ada jualnya. Lagi pula nanti kalau ada orang sakit kena setan, bawang ini perlu katanya kan. Iya, dikasih bawang hidungnya itu baru gerak-gerak dia gitu. Makanya kamu tes lah ya, dukun bawang. Nah, waktu dijual dalam keadaan mahal nggak apa-apa, karena apa? Bawangnya sendiri, bukan hasil dari beli, ya. Yang tidak boleh itu membeli, terutama pada saat dia itu orang-orang sangat butuh, gitu, dibeli, ya. Itu tidak boleh. Menimbun beras, udah tahu ini bentar lagi mau banjir katanya kan, ditimbun beras, ya. Begitu orang membutuhkan beras, dia pun belum jual, tunggu beras mahal sekali baru dia jual, ya. Itu haram. Jual belinya sah tapi haram, ya. Menimbun-nimbun itu nanti di hari kiamat dikelompokkan sekelas orang yang membunuh, orang yang suka menimbun makanan pokok, khusus makanan pokok, ya. Jadi kalau mau menimbun masker misalnya, nggak apa-apa. Ini kutimbun masker katanya kan. Nah, atau
menimbun pakaian, nanti dijual di hari raya, ini laku katanya ya, nggak apa-apa karena bukan makanan pokok gitu ya. Menimbun laki-laki, mana matilah dia ya. Ditimbun ya. Jadi maksudnya menimbun itu tadi menyimpan tadi ya, bukan menimbun dengan tanah gitu ya. Saat masyarakat butuh dia menimbun gitu ya. Dia menyimpan supaya menjual lebih mahal lagi, itu haram hukumnya. Nah itu kesenangannya orang penjual itu kayak gitu ya. Kalau harga murah-murah gitu nggak pala senang. Kalau harga kalau misalnya barangnya udah langka, dia punya gudang, yang gudang itu isinya itu senang dia. Makanya dikatakan bihaitsu yakrahu sa'ata warraha. Penjual itu biasanya nggak senang kalau kecukupan makanan. Tapi kalau sedang kekurangan makanan, dia senang. Dia akan menjual timbunannya itu tadi. Terus banyak duitnya, tapi nggak barokah gitu ya. Jadi ada 3 syarat yang diharamkan itu. Yang ditimbun adalah makanan pokok dan hasil dari pembelian. Kalau yang ditimbun barangnya sendiri, panennya sendiri, hasil panennya sendiri nggak apa-apa. Sampai sekarang pun yang masih berkebudayaan tani, dia punya lumbung namanya, tempat di situ numpuk-numpuk padi gitu ya. Kalau itu nanti diharamkan bagaimana? Sebab nanti kalau udah musim hujan, nah, barulah dikeluarkan gitu. Itu kayak gitu ya. Beda kalau orang laut, yang pantai itu nggak ada lumbungnya ya. Pokoknya kalau dapat duit banyak, senangnya bukan main, beli apa saja kalau orang laut. Tapi begitu hujan lebat, angin kencang, semua dijuali lagi. Ya. Orang di pinggir pantai kayak gitu. Walaupun kayak gitu, kalau pagi masih nyetel dangdut aja tipnya itu. Pokoknya pagi itu lagunya Epitamala misalnya. Gitu ya. Hanya saya kalau di pinggir pantai gitu jalan-jalan bukan karena apa-apa, menengok rumah-rumah orang gitu. Ini kayaknya susah kali, tapi kok rasanya senang kali ya gitu. Entah udah sarapan apa belum gitu. Tapi nyanyinya Epitamala, Elvi Sukaisi gitu ya. Pokoknya dangdut lah dia. Jarang yang pop. Ya. Ada istilah pop baru. Apa itu pop? Ya. Artinya pendirian organisasi pendidikan gitu ya, yang dikritik ya sama NU sama Muhammadiyah. Ini baru-baru ini muncul gitu ya. Namanya pop, bukan ayam pop itu juga pop ya. Beli masa sok-sokan dia karena taunya cuma itu, masuk ke ayam pop ada katanya kan. Ya. Ditunjukkan rupanya ayam gitu aja, putih gitu aja. Oh, ini bang ayam pop. Iya katanya. Diem aja dia. Kok lain ya ayam pop di sini katanya kan gitu. Nah, rupanya dia belum bisa membeda-bedakan tipe makanan gitu ya. Makanya kalau nggak kepala tahu diem aja. Tanya aja, ini ayam bang, ayam katanya gitu. Ya.